Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Santi Antika, MPM 721213241 dari Prodi Manajemen. Di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan membahas materi penempatan dan pemberhentian kerja. Pengertian promosi, transfer, mutasi, dan demosi. Promosi adalah perubahan pekerjaan pada seseorang dalam organisasi yang memberikan tugas serta tanggung jawab yang lebih besar dengan disertakan peningkatan kompensasi yang diterimanya. Sedangkan transfer adalah perpindahan pekerjaan seseorang dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi pekerjaan sebelumnya mengalami perpindahan kerja. Kompensasi gaji, tugas, dan tanggung jawab yang baru umumnya adalah sama seperti sedia kala. Sedangkan mutasi atau rotasi kerja dilakukan untuk menghindari kejenuhan karyawan atau pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan serta memiliki fungsi tujuan lain supaya seseorang dapat menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda dari suatu perusahaan. Demosi adalah pindahnya seseorang dari pekerjaannya ke posisi yang lebih rendah dengan tingkat tanggung jawab dan tugas yang lebih kecil dari pekerjaan semula, dan begitu pula dengan kompensasi pengajiannya. Masalah karyawan di tempat kerja. Yang pertama, terjadinya konflik antara atasan dan bawahan. Kedua, konflik antar sesama karyawan. Ketiga, buruknya komunikasi internal perusahaan. Keempat, ketidakpuasan karyawan terhadap perusahaan. Dan yang kelima, kurangnya pelatihan karyawan. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri atau pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Penyebab hubungan kerja berakhir. Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila 1. Pekerja meninggal dunia, 2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, 3. Adanya pemutusan pengadilan dan penempatan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keempat, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu hubungan kerja. Yang kelima, jadi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah pekerjaan atau buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan: yang pertama, pekerja berhalangan masuk karena sakit. Menurut keterangan dari dokter, selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Keempat, pekerja menikah. Dan kelima, pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui. Keenam, pekerja mempunyai pertalian darah atau suatu ikatan perkawinan dengan pekerja lain
di dalam suatu perusahaan kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Yang ketujuh, pekerja mendirikan atau menjadi anggota pengurus serikat kerja. Pekerja melakukan kegiatan serikat kerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kedelapan, pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindakan pidana kejahatan. Kesembilan, karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Dan yang terakhir, pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.